Kenapa konteks kematian perlu ada penebusan? Itu kan biasanya momen yang mengguncang gitu, sama kayak nggak ada way out-nya gitu untuk orang itu gitu. Kematian nih punya tema yang cukup banyak ya kalau di Alkitab. Di kehidupan sehari-hari kematian tuh ada banyak hal yang terjadi dari kematiannya. Relasi putus kan di situ kan. Udah nggak ada kesempatan lagi. Ya yang udah musuhan ya dia akan selamanya musuhan. Lalu si orang yang meninggal juga udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Apa salah satu karakteristik Allah yang selalu dinyatakan dalam kitab suci? Baik dari kisah Keluaran, baik dari para nabi, bahkan Mazmur. Selamat bergabung kembali di podcast Bible Delight. Saya Rudy, ditemani oleh dua rekan saya, Samuel dan Lisa. Kami akan melanjutkan pembahasan dari kitab Rut, pasal yang ketiga. Di dalam kisah Rut kita melihat ada pergeseran masalah ya. Pertama dimulai dengan masalah kelaparan, terus ternyata masalah yang lebih berat dihadapi oleh Naomi itu adalah masalah kematian. Itu kematian suaminya dan kedua anaknya. Kematian itu menjadi satu, ada yang mengatakan musuh, ada yang mengatakan menjadi satu penyamarata dari seluruh manusia. Baik orang yang kaya, orang yang miskin, kalau kematian datang, dia tidak pandang bulu. Baik yang punya kuasa sebesar apapun di dunia, apapun yang tidak ada kuasa sama sekali, kalau kematian datang, dia juga tidak pandang bulu. Yang terdekat, waktu itu Papa meninggal. Papa meninggal di saat yang tidak terduga. Jadi waktu itu juga kita nggak prepare gitu. Aku sendiri nggak prepare dan ya itu shock sih. Shock karena nggak menyangka itu waktu terakhir bertemu hidup gitu. Berarti itu kayak mendadak gitu ya? Mendadak. Sebenarnya di rumah sakit sih. Cuman kita nggak tahu kalau itu penyakitnya itu bisa parah gitu. Ya kita dikasih tahu dokternya ya ini aman-aman aja. Maksudnya nggak membahayakan jiwa gitu. Makanya ketika itu kejadian, itu bikin kita shock dan nggak prepared sama sekali, dan ya itu ada ini nggak? Ada dampak yang membuat kehidupan tuh kayak upside down gitu? tentu Pak. karena nggak prepare-nya itu sehingga ada banyak penyesalan, bahkan hal-hal yang kecil seperti di rumah sakit waktu itu Papa minta mau lihat cucunya. Waktu itu Amanda masih baby 6 bulan gitu. Tapi kan karena itu di rumah sakit, saya mikirnya jangan deh, Amandanya di mobil. Tapi karena kita pikirin di rumah sakit, ya udah Amandanya tunggu aja sama Sam di mobil, saya datengin Papa. Nah, Papa bilang mau lihat Amanda, mau lihat adik. Nah, rumah sakit nanti kenapa-kenapa. Nah, itu ya sampai sekarang masih membekas sih. Kayak ada penyesalan-penyesalan begitu. Kalau bagi Naomi kan kematian itu kayak benar-benar menjungkir balikan kehidupan dia ini. Dari tadinya ada suami, ada anak-anak, hidup yang penuh dengan mungkin sukacita, ada orang yang bisa diandalkan, sekarang sama sekali nggak ada. Kematian itu bisa membuat kehidupan seseorang itu benar-benar jadi kayak mungkin ada yang menggumulkan sampai apa makna hidup untuk lanjutin lagi. Saya sempat menggumulkan ini waktu misalnya mempersiapkan khotbah untuk kebaktian penghiburan atau jemaat meninggal. Dan saya baca beberapa bagian, membuat saya memikirkan kematian itu benar-benar sesuatu yang sangat kontra dengan kehidupan manusia. Bahkan kematian itu sampai membuat manusia itu tanda petik seakan-akan bukan manusia lagi. Misalnya contoh, kita ngomong manusia itu apa? Siapa? Manusia itu ya dalam konsep teologi kita terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh. Dan manusia itu kan satu kesatuan. Nggak ada yang namanya manusia itu terpisah tubuh aja atau roh saja. Tapi kematian itu seakan-akan memaksa, mengoyakkan dua ini dipisahkan. Jadi saya sempat mikirkan, waktu itu dipisahkan,
manusia itu masih dikatakan manusia nggak? Jadi kadang manusia yang mati. Hmm. Tapi kan jiwanya atau rohnya masih berada gitu ya. Dalam state kondisi seperti itu, bisa nggak kita mengatakan dia masih manusia? Belum lagi relasi yang harus diputuskan, dan banyak gitu ya. Itu sangat-sangat ya, mengganggu kehidupan kita, mengganggu kemanusiaan kita. Gitu. Dan bagi Naomi ini menjadi ya titik awal dari pergumulan dia karena kematian itu. Kematian jadi membuat orang bahkan ini ya, memikirkan makna hidup. Ya. Saya mungkin agak mirip sama Lisa ya. Maksudnya juga meninggalnya papa ya. Kalau cuma kasus saya expected gitu. Jadi penyesalannya sebetulnya bukan ke hal-hal yang seharusnya dilakukan tapi nggak dilakukan, tapi lebih kepada penyesalan saya, perspektif saya sama papa tuh kayaknya ada sesuatu yang miss, yang mungkin saya baru tahu waktu saya jadi papa gitu. Jadi memang hubungan papa sama saya itu waktu kecil nggak terlalu baik lah. Memang papa cukup keras gitu ya. Dan saya melihat papa itu jadi sosok seorang ayah tuh yang kurang terlalu memperhatikan anak gitu. Tapi saya nggak pernah melihat perspektif sebagai seorang ayah yang memang harus ada tekanan untuk menafkahi keluarga. Dia juga mungkin pusing sama kerjaannya. Mungkin sayanya juga nakal, dan memang kayaknya saya nakal waktu kecil. Agak susah dipercaya. Saya sampai kadang-kadang suka mikir, jangan-jangan Tuhan hukum saya dengan anak saya jadi lebih nakal. Ya, tapi pada saat saya menjadi seorang ayah, saya baru memahami ternyata menjadi seorang ayah itu nggak gampang gitu. Dan ya mama saya baru menceritakan kebaikan-kebaikan papa saya setelah papa udah nggak ada. Dan saya suka bilang, mama kenapa nggak ceritain ini dari dulu gitu kan. Iya nggak kepikir dan segala macam. Tapi pada saat papa udah nggak ada, saya jadi merenungkan banyak hal ya. Terutama hubungan saya sama papa, sama hubungan saya dengan diri saya sendiri sebagai memainkan peran seorang ayah gitu ya. Itu kayaknya jadi sesuatu yang sangat membekas gitu. Dan penyesalannya ya karena kematian ya. Karena kematian papa yang udah nggak ada, membuat perenungan itu jadi lebih mendalam begitu. Yeah. Di Alkitab kan ada satu kitab pengkhotbah kan ya. Sempat satu pertanyaan yang ditanyakan dalam kitab pengkhotbah itu ya, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari kalau sampai akhirnya itu harus menghadapi kematian. Kayak kematian itu bagi pengkhotbah yang bergumul itu kayak menghentikan semua pencarian manusia, usaha manusia, dan tak kala seseorang itu bahkan dikatakan mati tanpa ada keturunan atau tanpa ada sesuatu yang bisa melanjutkan, itu seakan-akan kematian itu mengakhiri semua makna hidup. Ya. Manusia yang lahir, terus berjilala, kerja, sampai akhirnya mungkin dia bisa mencapai sesuatu dalam kehidupannya, toh sampai akhirnya di dalam momen kematian, kayak dia harus melepaskan semuanya. Jadi untuk apa semua yang diperjuangkan? Pengkhotbah bahkan mengatakan, ya kalaupun kamu punya legacy yang bagus, tapi legacy itu juga nggak akan bertahan. Mungkin satu generasi ya, yakinkah generasi kedua akan ingat legasimu? Jadi kematian itu kayak satu momen yang membuat manusia itu kembali kepada titik nol lagi. Bisa seperti tidak ada. Dan itu bisa menyakitkan. Kalau itu akhirnya, ya benar. Pengkhotbah tanyakan, untuk apa? Kita bersusah-susah payah kalau sampai nanti ujungnya titik nol lagi. Ujungnya bahkan tanda petik ketiadaan. Legacy mungkin sudah nggak diingat, nama juga nggak ada, hidup yang tadi yang dimiliki juga nggak ada. Memang seperti ini, seperti kalimat Alkitab mengatakan hidup manusia itu seperti rumput yang tumbuh dan mati dalam sekejap. Ya. Dan nggak tahu itu menyakitkan nggak? Mungkin kita nggak terlalu dengarkan itu. Saya mungkin kurang terlalu memahami perasaan itu karena
ada anak ya. Somehow secara pemikiran itu ya saya juga ada 2 anak laki-laki, jadi kayak ada, dan biasanya kan kalau tradisi Chinese tuh anak laki-laki yang akan bawa nama gitu. Ya. Somehow seperti kayak ada kelanjutan, meskipun bukan saya yang melanjutkan, tapi apa yang sebelumnya itu ada sebelum saya ada, itu akan dilanjutkan ke anak saya setelah saya udah nggak ada juga gitu. Jadi saya kurang terlalu paham akan ininya ya, maksudnya endingnya ya. Meskipun sih ujung-ujungnya ya, kalau dipikir-pikir ya, saya ngapain kerja dan segala macam, jadi ujungnya lebih ke, oh ya ada anak kan Ada yang harus ya dia harus dinafkahi, dia harus dipelihara dan segala macam. Jadi kayak somehow ada aspek itu ya. Ya. Saya bayangkan seseorang yang punya kuasa yang begitu besar selama dia hidup di dunia ini. Mungkin dia kaisar, mungkin dia pemimpin militer. Selama hidup dia bisa mengontrol, menguasai banyak hal gitu. Tapi waktu dia menghadapi kematian, dia nggak bisa berkuasa. Dia tidak bisa mengontrol itu. Itu perasaan yang sangat-sangat menyakitkan. Ya. Dan di dalam cerita Ruth ini, kematian itu mendatangkan sesuatu yang perasaan yang sangat pahit bagi dia. Sampai dia menggambarkan Tuhan yang mengacungkan tangannya melawan dia. Tapi kalau itu akhir dari ceritanya ya, kita nggak ada cerita Ruth. Tapi yang menarik dari kisah ini adalah ya ada aspek yang lain dari yang Tuhan kerjakan, yaitu aspek penebusan, redemption. Kalau kita lihat Alkitab kan kita tahu dalam konteks Alkitab kenapa ada kematian. Dosa itu membawa kematian, dan kematian itu sebagai ya salah satu aspek hukuman Tuhan terhadap dosa. Gitu. Dan itu seakan-akan bisa mengakhiri semua pengejaran kita, semua makna yang kita perjuangkan dalam hidup kita. Dan kalau akhirnya itu ya memang nggak ada arti bagi kayak seperti pengkhotbah mengatakan ini. Tapi kisah Ruth ini kan yang indah itu adalah salah satunya karena ada bahwa kematian itu tidak menjadi akhir dari kehidupan dia, tidak menjadi akhir dari kisah kehidupan Naomi dan Ruth. Tapi ada kisah yang Tuhan kerjakan yang sangat menarik, yaitu kisah penebusan ini. Kalau kalian tadi kita sempat bahas mengenai Goel, Boaz menjadi sang penebus. Yang kalian sempat gumulkan di sini, kira-kira apa yang menjadi karakteristik dari seorang Goel? Ya, yang pasti dia punya kemampuan untuk menebus. Oke, dia punya kemampuan untuk menebus. Apa lagi? Saudara kali ya, ada hubungan saudara sama. Oke, ada lagi? Dia ada kayak punya tanggung jawab gitu untuk melakukan tugasnya. Tadi dia ada kemauan untuk menebus kan? Tapi dia juga harus punya kemampuan untuk menebus. Tapi masih ada satu hal lagi yang menjadi tema yang sangat-sangat kental dalam kitab Ruth, yaitu chesed, perasaan kasih setia itu. Kalau dia punya chesed, tapi dia nggak punya kemauan, nggak bisa. Kalau dia punya chesed, dia punya kemauan, dia nggak punya kemampuan, nggak bisa. Jadi 3 aspek ini kan mesti ada. Dan 3 aspek ini juga menggambarkan Tuhan yang menjadi Goel. Dia punya chesed, dia punya kemauan, dan dia punya kemampuan. Kan konsep penebusan ini menyatakan bahwa seseorang yang tidak sanggup untuk membebaskan dirinya dari kondisi yang dia alami kan ya. Jadi dia harus mendapat pertolongan dari luar. Dan penebus yang dari luar ini harus punya karakteristik mengekspresikan chesed. Harus punya kemauan untuk menebus dan kemampuan. Dan Allah digambarkan itu, Allah dalam kisah ini, yang menarik itu adalah apa yang dilakukan Boaz itu kan sebenarnya menggambarkan karakteristik Allah. Kalau kalian mungkin pernah pikirkan atau pernah dengar khotbah atau pernah belajar, apa salah satu karakteristik Allah yang selalu
dinyatakan dalam kitab suci. Baik dari kisah Keluaran, baik dari para nabi, bahkan Mazmur. Kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Oke. Adil ya. Adil. Iya. Panjang sabar. Oke. Itu berkaitan dengan panjang sabar kan berkaitan dengan Tuhan bagaimana memperlakukan umatnya. Tapi itu selalu dalam konteks umatnya berdosa, terus Tuhan sabar. Ya kalau kita mau nyatakan satu karakteristik yang sering dinyatakan yaitu chesed itu loving kindness atau kasih setia dalam terjemahan Indonesianya. Kapan orang itu sangat membutuhkan kasih setia Tuhan? Di saat dia sedang melawan Tuhan. Saya kepikir begitu. Karena kalau misalnya ceritanya dia mengikut Tuhan kan ya wajar aja mengharapkan Tuhan akan menyertai. Tapi ketika dia enggak sedang melawan Tuhan, dia membutuhkan itu gitu. Kalau kita berdosa terhadap Tuhan, kita pengen nggak punya Tuhan yang maha kuasa? Enggak. Jujur gitu. Kita pengen nggak punya Allah yang adil? Iya, enggak ya. Maksudnya takut jadi. Iya, takut. Ya? Iya. Kita bahkan takut Allah yang kudus gitu semacam. Dan yang menariknya dalam kisah Musa, waktu bangsa Israel melakukan dosa yaitu menyembah anak lembu emas, kan di Keluaran pasal 32, 33, 34. Dan singkat ceritanya akhirnya kan Musa memohon Tuhan untuk mengampuni umatnya, memohon Tuhan untuk menyertai umatnya, dan terakhir dia meminta Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Sebenarnya artinya itu dia minta Tuhan menyatakan siapa diri Tuhan sesungguhnya. Berarti kan dia meminta Tuhan memperkenalkan dirinya. Dia ingin semakin mengenal Tuhan. Ini Allah yang namanya Yahweh ini, saya tahu dia maha kuasa, dia sudah bisa menghancurkan musuh-musuh Mesir dan sebagainya. Dia sudah berjanji mengampuni, dia sudah berjanji mau memimpin. Tapi dia itu pada kedalamannya itu Allah seperti apa sih? Itu makna waktu dia mendoakan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Dan Tuhan mengatakan, engkau tidak bisa melihat mukaku. Nggak ada orang yang melihat mukaku dan masih selamat. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan menyatakan kemuliaan-Ku saya akan lewati engkau dan engkau akan melihat dari belakang. Tapi Tuhan waktu lewati Musa, dia menyatakan siapa dia. Dia tidak menyatakan dia Tuhan yang adil, dia Tuhan yang maha kuasa, dan sebagainya. Enggak. Kalau kita lihat di Keluaran pasal 34, ayat yang ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Terjemahan yang lain itu berlimpah kasih setianya, berlimpah chesednya. Jadi di dalam peristiwa ini, Tuhan justru menyatakan dirinya kepada Musa, siapa dirinya. Dan karakteristik yang dimunculkan ini adalah ya panjang sabar, penyayang, pengasih, dan berlimpah dalam chesed. Gitu. Kenapa ini sangat penting? Karena konteksnya ini yang dibutuhkan oleh umat Tuhan. Konteksnya ini yang dibutuhkan oleh Musa. Dalam konteks dosa, ya Tuhan justru menyatakan dia Allah yang penuh dengan chesed. Gitu. Dan ini gambaran Tuhan sebagai penebus yang dilakukan oleh Boaz. Gitu. Dinyatakan oleh Boaz. Dan dalam bagian ini kan dinyatakan bahwa kalau kita mau simpulkan apa yang Tuhan kerjakan terhadap umatnya itu kan Tuhan menebus mereka dari perbudakan Mesir atau aspek rohani dari perbudakan dosa untuk menjadi miliknya. Maka ada harga yang Tuhan bayar. Ya ada sesuatu yang Tuhan tanggung dalam bagian ini yang membuat Tuhan menjadi goel. Apa yang dilakukan oleh Boaz itu sebenarnya saya pakai istilah teodrama, kayak melakoni apa yang menjadi
karakteristiknya Tuhan. Dan bagian ini menarik. Justru apa yang dihidupi oleh Boas itu menyatakan apa yang Tuhan lakukan. Dan bagian ini sangat berkaitan dengan konteks kematian. Kenapa konteks kematian perlu ada penebusan? Kematian itu ya berasa kayak tadi Pak Rudi bilang kayak akhir gitu. Kayak itu kan biasanya sangat momen yang mengguncang gitu sampai kayak nggak ada nggak ada way out-nya gitu untuk maksudnya dengan orang itu gitu. Saya lihat kematian ini punya tema yang cukup banyak ya kalau di Alkitab ya. Mungkin kalau ngelihat di kehidupan sehari-hari kematian tuh ya kayak stopnya fungsi badan kita gitu kali ya. Tapi kalau dipikir-pikir juga sebenarnya ada banyak hal yang terjadi dari kematian ya. Satu ya relasi putus kan di situ kan. Udah nggak ada kesempatan lagi. Ya yang udah musuhan ya dia akan selamanya musuhan. Dan yang berkawan baik ya dia akan ya istilahnya memorinya ya stop di situ ya. Lalu si orang yang meninggal juga udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Dia udah nggak ada kemampuan untuk ya melakukan apapun gitu. Orang yang lain pun juga mau nolong dia juga udah nggak bisa gitu. Jadi kayaknya emang udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah selesai gitu. Kita kalau mau nolongin orang susah juga kalau orang udah meninggal gitu ya. Saya agak lucu ya. Saya jadi ingat satu pengalaman. Jadi ada satu anak lah gitu, dia suka ke makam orang tuanya gitu ya. Dia karena memang ada budaya Chinese gitu, jadi kan kalau ada masa-masa di mana harus kasih makanan, bakar uang kertas itu, terus kasih rumah-rumahan gitu ya dan segala macam. Dan waktu ngeliat kayak begitu tuh ada yang berbicara gitu ya. Waktu dia sudah meninggal, dihormati sedemikian rupa begitu ya. Tapi waktu dia masih hidup, sepertinya dia tidak menghormati cukup baik gitu. Jadi kayaknya ada masa ya udah selesai gitu. Jadi hal-hal itu sepertinya jadi tidak terlalu berguna ya buat orang yang sudah meninggal. Jadi kayaknya ada hal itu ya udah stop dan saya rasa memang kayaknya cuma Tuhan aja yang bisa melakukan sesuatu ya. Manusia udah selesai gitu. Dia udah kematian tuh udah putus aja udah. Dan Tuhan membereskan masalah kematian itu kan dengan karya penebusan yang digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematiannya itu kan sebagai harga yang dibayar, sebagai satu karya untuk menebus dan membawa orang yang matikan akibat dosa menjadi miliknya. Tapi juga harus dikaitkan dengan kebangkitan dia kan. Kalau dia cuma mati, meskipun di dalam Ibrani ditulis bahwa anak Allah itu kenapa jadi manusia? Karena dia harus sama dengan saudara-saudaranya, mempunyai darah dan daging, dan dia harus mengalami kematian, dan dalam kematian itu dia mengalahkan kuasa dia yang punya kuasa terhadap kematian itu iblis. Tapi ini kan harus dilanjutkan dengan kisah kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus sebagai penaklukan akan kematian itu dan sebagai justru jawaban atas apa yang dipermasalahkan oleh pengkhotbah. Kalau kematian itu adalah klimaks dari hidup manusia, ya benar-benar nggak ada makna. Tapi kebangkitan Kristus itu memberikan makna bahwa hidup itu ya tidak akhir di situ. Hidup itu tidak sia-sia hanya karena ada kematian. Dan Paulus mengutip di bagian ini di 1 Korintus pasal 15 ayat 8 dan 1 Korintus 15 ayat 58. Dan saya pikir Paulus waktu menulis ayat ini, dia sedang menjawab pergumulan umum dan pergumulan pengkhotbah juga. Dan dia mengatakan ini kan,
saudara-saudaraku yang terkasih, yaitu apa? Be steadfast, teguh, selalu berlimpah dalam pekerjaan Tuhan, karena kita tahu bahwa pekerjaan kita di dalam Tuhan, dalam Kristus itu tidak sia-sia. Kehidupan kita, perjuangan kita, jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Kenapa tidak sia-sia? Karena itu tidak berakhir dengan kematian. Karena Kristus bangkit. Jadi, karya itu yang Tuhan kerjakan melalui kematian dan kebangkitannya itu membuat kematian itu bukan cerita akhir. Dan sebenarnya ini secara meskipun tidak keseluruhan itu dinyatakan dalam kisah Ruth, Boaz, dan Naomi. Karena ada karya penebusan di tengah-tengah konteks kematian yang dialami. Apa yang membuat kisah Naomi, Ruth, dan Boaz itu menjadi bermakna? Ya, kita tahu cerita ini sangat bermakna dan menarik. Tapi kehidupan mereka, apa yang membuat hidup mereka bermakna? Karena semuanya harus menghadapi kematian, kan? Ya, tapi karena pertemuan Ruth dan Boaz itu menjadi awal mula nenek moyang Tuhan Yesus. Oke. Pasti Itu makna. pembacaan ini ya, Oh iya. pembacaan misi Allah ternyata mendatangkan Mesias. Tapi enggak, dalam konteks ini aja, kita konteks ngomong soal penebusan ya. Apa yang membuat hidup Ruth, Naomi, ya dalam konteks ini juga Boaz, itu menjadi bermakna dan menarik, meskipun ada cerita kematian, dan ada cerita penebusan. Tapi yang membuat cerita ini atau hidup ini jadi menarik itu apa? Bermakna itu apa? Ada ini ya, ada kesempatan, maksudnya ketika dia menghadapi kematian kan kayak itu udah akhir gitu, tapi ternyata enggak gitu. Oke. Ada kehidupan kedua gitu. Ada kehidupan kedua. Elimelek kan nggak dibangkitkan di sini. Enggak. Kehidupan kedua bagi Naomi dan siapa? Ruth. Iya, kayaknya ada ini ya, ada rasa hangat gitu ya, karena Naomi sama Ruth itu kan di awal cerita kayak apa ya, cukup susah lah gitu ya, istilahnya sampai dibilang makan aja juga, jadi mereka tuh bingung mau makannya lewat apa ya. Lalu ada satu orang ini, Boaz, yang rela melakukan banyak hal. Saya sebetulnya kalau nggak melihat ini dari perspektif Alkitab, saya nggak akan pakai kata menebus ya. Oke. Ini lebih kepada ada satu orang yang baik gitu loh ya. Ada satu orang yang baik. Mungkin ada hubungan sanak saudara yang rela mau menolong seorang perempuan asing sama seorang perempuan yang sudah lanjut usia gitu. Meskipun jadi cerita etika, cerita orang yang cerita, baik hati, cerita orang yang penuh dengan belas kasihan. Betul. Kayak apa sih, cerita-cerita dongeng gitu ya, yang istilahnya dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Ya, ada kesan seperti itu yang membuat hangat ya. Tapi saya rasa saya masih harus melihat lebih dalam ya. Ini kata redeemer di sini itu sampai sejauh mana gitu. Iya, bagi saya waktu merenungkan ini, apa yang membuat kehidupan Naomi, Ruth, Boaz itu menjadi bermakna, dan juga kehidupan kita bisa bermakna, itu justru karena kita hidup di dalam narasi besar Allah untuk membawa penebusan. Kalau nggak ada kisah penebusan, ya nggak menarik. Kalau nggak ada kisah penebusan, kehidupan mereka nggak bermakna. Kehidupan mereka ya seperti manusia biasa gitu. Dan kita tahu kan kenapa cerita ini ada, dan sampai masuk di Alkitab juga. Justru kehidupan mereka itu menggambarkan atau melakoni apa yang Tuhan lakukan, yaitu penebusan. Kalau nggak ada penebusan, ya manusia akan menghadapi ya kematian itu, nggak ada meaning. Jadi apa meaningnya? Meaningnya justru
Boas itu dipakai oleh Tuhan sebagai agen untuk penebusan. Dan dia melakukan itu melalui agen manusia. Untuk menceritakan kisah yang lebih besar yang dia lakukan. Bukan hanya kepada 1-2 orang, tapi kepada satu bangsa, kepada manusia-manusia yang dia tebus. Dan saat merenungkan ini, saya pikir ini menjadi sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan kita. Tak kala kita menghidupi justru narasi Allah yang besar di dalam membawa penebusan. Kita bisa diskusi banyak kasus di dalam kehidupan kita. Kita bisa membawakan ini. Maksudnya menghidupannya bagaimana, Pak? Membawa kisah penebusan ini. Melalui kita atau? Melalui kita, ya. Ini kita bicara mempertobatkan orang, penginjilan, atau di dalam konteks? Enggak necessary. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penebusan. Termasuk perbuatan baik kita. Saya ambil contoh mungkin. Contoh venture kapitalis, investor. Nggak ada hubungan sama saya. Ini saya baca dan saya tahu organisasinya. Mereka waktu memulai bisnis venture kapitalis ini, mereka punya satu goal. Dan yang menariknya, goal itu sangat dikaitkan dengan teologi Kristen, dengan mereka orang Kristen kan. Sampai di dalam organisasi itu ada satu orang yang dipilih menjadi contoh teolognya. Untuk menggumulkan bagaimana kita bisa investasi kepada bisnis-bisnis yang berkaitan dengan mendatangkan efek penebusan dari Kristus. Jadi apa yang mereka lakukan salah satu contohnya. Waktu mereka sebagai investor kan mereka bisa invest kemana saja yang asalkan mereka berasa bisa mendatangkan keuntungan. Itu kan umum. Tapi mereka nggak melakukan itu. Mereka hanya investasi kepada usaha-usaha yang mereka tahu tujuan dari usaha itu adalah untuk mendatangkan semua karya yang kita sebut karya penebusan. Berarti membawa sesuatu dampak yang memulihkan kehidupan manusia. Baik di bidang kesehatan, misalnya dulu waktu COVID, ada ide-ide bisnis baru yang dikeluarkan untuk bisa mengatasi masalah ini. Nah, ini target-target investasi mereka. Jadi mereka punya goal sangat jelas. Saya hanya investasi kepada perusahaan yang membawa upaya untuk kesejahteraan manusia. Dan itu menjadi bermakna karena itu berkaitan dengan kisah redemption. Ini apakah maksudnya perbedaannya dengan dampak sosial? Kan ada kan perusahaan yang berfokus social untuk entrepreneur, ya. Ini seperti kayak ada kemiripan ya? Ya tergantung kita mau lihat dampak penebusan itu seluas apa. Kalau social entrepreneur mendatangkan segala sesuatu yang baik kepada masyarakat, itu positif kan. Tapi ada hal yang lebih spesifik yang bisa mereka kerjakan, yang nggak selalu akan mendatangkan profit yang luar biasa gitu. Profit tetap perlu untuk kelanjutan usaha kan. Tapi dengan memilih target-target seperti itu, mereka memang goalnya bukan kepada perusahaan yang menghasilkan banyak uang. Gitu. Kalau mau menghasilkan banyak uang, ya terlalu banyak jenis bisnis yang bisa diinvestasi. Betul. Ya. Dan saya melihat ini, saya melihat statement mereka, mereka dengan sengaja dan sadar mau dipakai oleh Tuhan sebagai agen menghidupi kisah penebusan ini. Ya. Dalam konteks kita, ya mungkin konteksnya lebih kecil juga termasuk dalam keluarga kita. Ada banyak yang bisa kita garis. Ya. Cuman, konsep penebusan ini kan selalu berkaitan dengan apa harga yang kamu mau bayar. Ya. Kalau nggak mau bayar harga, ya nggak usah mikirin soal ini. Soal konsep penebusan. Gitu. Ya. Tuhan membayar harga.
waktu mau menebus manusia. Dalam kisah Keluaran juga ada harga yang dibayar. Anak sulung pertama mati. Dan mereka harus menebus itu dengan domba. Nanti di imamat mereka harus menebus itu dengan 5 shekel. Harus dibayarkan kepada imam. Gitu ya. Dan ada cost. Dan kita tahu dalam kisah ini ya Kristus menanggung harga yang harus dibayar untuk redemption. Tapi apa yang membuat Boaz itu menjadi menarik? Ya karena dia absorb the cost kan. Iya, saya membaca Boaz itu sepertinya tidak ada atau tidak berasa dia itu ekspresinya tuh dia berkorban gitu. Sepertinya tidak ada harga yang dia bayar. Ada. Sorry, ada ya. Contoh misalnya, asumsi kalau misalnya dia menikah cuma sama Ruth, nggak ada istri yang lain. Kita nggak tahu di teks ini. Terus dia cuma punya 1 anak, lahir dari Ruth. Dan anak yang lahir dari Ruth itu kan dihitung melanjutkan namanya Elimelek. Berarti dia Semua harta semuanya ke situ kan. Dia nggak ada anak kedua yang ini. Mungkin ini hipotesa. Tapi ada cost-nya. Termasuk Ruth juga menanggung cost waktu dia memilih Boaz. Ini orang yang lebih besar, lebih berusia. Nggak ada jaminan kalau dia bisa punya anak. Apalagi setelah menikah 10 tahun sama Mahlon, dia juga nggak punya anak. Tapi kisah-kisah ini kan Tuhan kerjakan untuk mendatangkan sesuatu yang dia mau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Jadi tetap ada cost yang mereka harus tanggung. Dan kalau kita nanti bahas bab keempat, justru harga ini yang tidak mau dibayar oleh seorang saudara yang harusnya lebih dekat menanggung. Jadi saya pikir bagian yang menarik dalam kisah ini meskipun ada kematian, tapi kisah ini menjadi penting karena ada kisah penebusan dan Tuhan justru memakai manusia, Boaz, untuk menghidupi satu cerita yang sangat esensi terhadap apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umatnya.